Peralihan abad 16 ke 17 merupakan babak yang menentukan bagi Sulawesi Selatan. Dengan adanya 4 suku besar, Mandar, Toraja, Bugis, dan Makassar, berarti peluang munculnya konflik kepentingan, perebutan sumber daya, dan ego untuk saling mendominasi satu sama lain mutlak adanya. Nah, bagaimana perjalanan sehingga 4 suku besar ini bisa hadir di Sulawesi Selatan? Mari kita mendiskusikannya. Halo, kembali lagi bersama saya IBS Palogai, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang sejarah. Sejarah panjang masyarakat di Sulawesi Selatan terbentang melintasi periode Lagaligo, lalu munculnya komunitas-komunitas kecil. Yang menarik dari komunitas ini karena mereka percaya bahwa ada makhluk halus yang menjaga mereka. Makhluk halus ini disimbolkan dengan gaukang. Gaukang sendiri merupakan benda yang disakralkan. Bentuknya adalah biji buah yang telah kering, tunggul pohon, tapi kebanyakan adalah batu. Seiring perjalanannya waktu, jumlah populasi semakin meningkat, namun lahan dan sumber air tidak lagi memadai. Hal tersebut memaksa masyarakat untuk membuat anak komunitas baru, dan induknya adalah komunitas sebelumnya. Nah, di momen ini biasanya mereka yang memutuskan untuk merantau akan mendapatkan potongan, serpihan, atau bagian dari gaukang tersebut. Setelah beberapa generasi, jumlah populasi meningkat dan anak-anak komunitas juga semakin tersebar luas. Di situasi seperti ini, kita sudah bisa membayangkan bahwa konflik antar satu komunitas dengan komunitas lain semakin sulit untuk dihindari. Dan benar saja, pada saat itu memang terjadi kekacauan di mana-mana. Bahkan momen kelam ini diabadikan dalam lontara yang berbunyi Sian rebale ni tawe, atau manusia saling memangsa layaknya ikan. Nah, yang menarik dari kutipan ini karena masyarakat saat itu juga sudah menggunakan metafora laut. Ini barangkali memang menunjukkan bahwa sejak dahulu kala masyarakat di daerah pesisir sudah menggunakan metafora laut untuk menggambarkan dan menunjukkan kedekatan mereka dengan laut itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik tersebut? Nah, mungkin pada saat itu masyarakat telah berada di puncak resah. Mereka telah dikepung ketakutan dan dihajar kecemasan, sehingga dibuatlah mitos agung tentang Tumanurung. Hadirlah Tumanurung sebagai juru damai di tengah konflik tersebut. Nah, mengapa Tumanurung dianggap sebagai juru damai? Karena perannya yang berhasil meredam konflik dan mendamaikan komunitas-komunitas yang bertarung dan berperang pada saat itu. Sejarah berdirinya kerajaan Goa sendiri tidak bisa lepas dari peran Tumanurung. Diceritakan pada saat itu, sebelum Goa terbentuk, ada 9 komunitas yang dikenal dengan istilah Batik Salapanga. Batik itu bendera, Salapanga itu 9. 9 komunitas ini antara lain Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Agang Jekne, Data, Samata, Sero, Bisei, dan Karling. 9 komunitas inilah yang kemudian bersatu menjadi kerajaan Goa. Pola terbentuknya kerajaan Goa juga bisa kita temukan pada kerajaan Bone. Di Mandar juga seperti itu, di Toraja juga seperti itu, meskipun di Toraja bentuknya sedikit berbeda. Apakah kedamaian yang dibawa oleh Tumanurung itu abadi? Tentu jawabannya tidak. Sejarah memberikan kita fakta yang menarik tentang itu, bahwa sepanjang perjalanan kerajaan Bone dan Goa, keduanya saling menaklukkan. Tapal-tapal wilayah berubah. Bahkan dikisahkan dalam sebuah peperangan, kepala Raja Goa sempat terpenggal. Kembali lagi pada pembahasan tentang Tumanurung. Nah, yang menarik dari Tumanurung adalah jenis kelaminnya perempuan. Mengapa bagi saya pribadi itu menarik? Karena saya teringat dengan diskusi salah seorang kawan. Jadi dia mengatakan bahwa mengapa setelah Tumanurung tidak ada lagi raja perempuan di Goa? Karena itu bentuk penghargaan orang Goa kepada perempuan. Meskipun ketika saya mendengar itu, saya hanya tertawa dan meragukannya tentu saja. Raffles sendiri dalam penelitiannya punya tanggapan yang berbeda tentang perempuan di Sulawesi Selatan. Untuk itu mungkin saya bisa membaca kutipannya. Hasil kajian Raffles pada tahun 1817 menyatakan bahwa di Sulawesi Selatan, perempuan lebih percaya diri daripada yang diharapkan dari peradaban negara-negara lain pada umumnya. Perempuan tidak mengalami penderitaan, kemelaratan, atau pekerjaan yang membatasi produktivitas seperti bagian dunia lain.
karya Crawford yang berjudul History of Java pada 1820 mencatat bahwa di Sulawesi Selatan, perempuan tampak tanpa skandal dalam masyarakat. Dia berperan aktif dalam semua bisnis, dalam semua lini kehidupan. Mereka berkonsultasi dengan laki-laki untuk semua urusan publik, dan seringkali naik tahta menjadi raja. Juga terlibat ketika pemilihan raja. Itulah tadi sejarah singkat tentang berdirinya 4 suku besar di Sulawesi Selatan. Jadi pada mulanya mereka adalah kerajaan yang berbeda, bangsa yang berbeda. Namun setelah Indonesia merdeka, keempat kerajaan ini kemudian berubah menjadi suku. Kerajaan Goa kemudian berubah menjadi suku Makassar. Kerajaan Bone kemudian berubah menjadi suku Bugis. Toraja seperti itu, Mandar juga demikian. Jika teman-teman punya pertanyaan, tanggapan, silahkan ketik di kolom komentar. Akan sangat menyenangkan tentu saja berdiskusi dengan banyak orang. Dan siapa tahu juga teman-teman punya topik yang menarik untuk dibahas, silahkan juga ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.